Dengan saya Andrea Abimanyu NIM 1032402 dan saya Asifah Masanda dengan NIM 1032404. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kecurangan, suap, gratifikasi, dan juga korupsi. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian kecurangan atau gizi adalah tindakan menipu atau memalsukan atau menyembunyikan kebenaran untuk keuntungan pribadi. Contohnya yaitu seperti manipulasi informasi, laporan palsu, penipuan dalam jual beli, atau melanggar prosedur. Nah, kecurangan dapat merusak kepercayaan dan menjadi akar dalam penyimpangan yang lebih besar. Selanjutnya ada suap atau riswa adalah pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan atau perlakuan agar tidak sesuai aturan. Bentuknya bisa uang, barang, fasilitas, atau jasa. Suap bisa merusak keadilan karena keputusan dibuat berdasarkan imbalan bukan karena kebenaran. Selanjutnya ada gratifikasi atau hadiah al-umma adalah pemberian kepada seseorang yang punya kewenangan dan dapat mengaruhi objektivitasnya, bisa berupa hadiah, fasilitas, atau potongan harga untuk maksud tertentu, misalnya untuk mendapatkan kemudahan atau akses yang lebih mudah. Yang selanjutnya ada ingkar janji atau kuf al-wad adalah tidak menepati komitmen atau kesepakatan dalam Islam. Janji adalah amanah sehingga pelanggar janji merusak kepercayaan dalam hubungan. Selanjutnya Hadis mengenai kecurangan, suap, gratifikasi, korupsi, dan ingkar janji. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Ini karena dapat merusak keadilan dan mempengaruhi amanah dalam jabatan. Ada juga dari Abu Hurairah, tanda orang munafik jika ia berjanji maka ia mengingkari. Ini bertentangan dengan iman atau keselarasan ucapan dengan tindakan. Dan untuk agar seseorang ini berhati-hati dalam berjanji. baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kecurangan. Nah, kecurangan dapat tampak dalam berbagai bentuk seperti manipulasi informasi, misalnya menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan data. Terus pelanggaran aturan atau prosedur seperti memotong jalur resmi demi keuntungan pribadi, janji palsu, dan alasan dibuat-buat untuk memanfaatkan kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk suap. Suap terjadi untuk memengaruhi keputusan agar tidak lagi adil atau sesuai aturan. Bentuknya antara lain seperti pemberian uang atau hadiah untuk mendapat prioritas layanan atau agar kesalahan ditutupi, hadiah mahal atau fasilitas agar laporan disetujui tanpa pemeriksaan yang benar. Dan suap merusak keadilan, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan ketergantungan dalam penyimpangan. Ya, bentuk-bentuk gratifikasi adalah pemberian yang tampak seperti hadiah, tetapi sebenarnya bertujuan untuk memengaruhi kewenangan. Ya, bentuknya seperti hadiah, traktiran, fasilitas, atau bantuan khusus yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan. Nah, pemberian yang membangun kedekatan agar penerima merasa berhutang budi, fasilitas perjalanan sponsor kegiatan, atau undangan kehormatan. Nah, gratifikasi ini berbahaya karena sering dianggap wajar, tetapi perlahan membentuk konflik kepentingan atau mengganggu integritas pejabat atau pegawai. Selanjutnya ada korupsi dan bentuk-bentuknya. Korupsi digambarkan sebagai bentuk penyimpangan paling kompleks yang melibatkan kekuasaan, jabatan, jaringan, dan kepentingan. Bentuknya meliputi penyalahgunaan anggaran seperti pengurangan dana proyek atau penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, manipulasi administrasi dan data seperti laporan palsu atau intervensi proses keputusan, penyelewengan wewenang seperti penggunaan fasilitas publik secara pribadi atau memberi akses khusus kepada pihak tertentu. Nah, korupsi dapat merusak sistem pemerintah dan memperlemah kepercayaan publik, memperparah ketidakadilan, dan menciptakan budaya penyimpangan yang sulit diberantas. Lalu bentuk kerusakannya, kerusakan dari kecurangan, gratifikasi, suap, hingga korupsi. Kalau berbicara kerusakan, itu sebenarnya tidak langsung tampak atau tidak langsung terlihat. Kerusakan pertama muncul dari diri orang itu sendiri. Orang tersebut akan mulai kehilangan integritasnya, lalu merembet ke lingkungan masyarakat. Masyarakat tidak akan saling percaya, atau juga warga tidak akan percaya dengan pemerintah. Lalu yang paling berbahaya adalah kerusakan di dunia politik. Keputusan pejabat akan dipengaruhi oleh pemberian atau kepentingan tertentu. Semua kerusakan ini akan saling berkaitan dan juga kerusakan atau dampak ini akan saling berhubungan.